Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ibu semuanya. Sabahul nur. Kebesaran gak usah bapak rumahnya ini kayaknya. Enggak? Kan? Nanti kaget. Kaifa halu? Alhamdulillah bil khair. Nah, Idun Sa'idun, kemarin kan hari raya ya. Idun Sa'idun jawabannya Idun Mubarak. Idun Sa'idun, Idun Mubarak. Nah, baik, masih aman dagingnya ibu, stok dagingnya? Apakah sudah habis atau masih habis? Sudah habis, mami. Nah. Nabda dasar kalian sudah siap belajar lagi ya. Kemarin sudah liburan lumayan lama, kemudian makan daging. Iya, sepertinya kebesaran Bu Ustazah. Iya. Takutnya kaget ibu-ibu. Iya, apa Bu Ustazah? Syukur kasih. Baik. Nah. Halal. Segini, Ibu, cukup? Ya. Terima kasih saudara syukur. Nah, baik, raja dalam Yauma kita mulai kaji kita pada pagi hari ini di qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik Bu, sampai ayat berapa kemarin terakhir Ibu? Ayat 22. Tambahan kita kemarin ayat berapa? 22 saja atau 21, 22? 22 saja. Baik, diulangi lagi membaca karena kemarin habis libur lumayan. Jadi ibarat habis kendaraan yang sudah lama tidak digunakan harus dipanaskan supaya tidak mundur. Ya baik, 21 dulu ya Ibu dibaca tarjumnya bersama-sama ayat 21. Monggo nggih. Wahid isnani salasa. Apa tadi? Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang. Alhamdulillah berarti pasti aman ya, belum kan ngantuk. Ayo dimulai lagi dari awal ayat 21. Monggo. Ya ayyuha wahai annasu manusia, ubudu sembahlah oleh kalian Rabbakum Tuhan kalian allazi yang khalaqa menciptakan kalian dan alladzina orang-orang yang min dari qablikum sebelum kalian la'alla agar kalian tattaquna kalian bertakwa. Alhamdulillah. Lanjut. Alladzi yang ja'ala menjadikan lakum bagi kalian al-ardha bumi firasyan hamparan wa as-samaa langit binaan atap wa dan anzala dia menurunkan min dari as-samai langit ma'an air. Nah, terus fa'akhraja maka dia
rezeki lakum bagi kalian. Ibu, fala maka janganlah kalian menjadikan lillahi bagi Allah anda dan sekutu ta'lamuna kalian mengetahui. Anda dan sekutu wa antum dan kalian ta'lamuna kalian mengetahui. Karena yang masih ketinggalan untuk tarjim ayat 22. Kotak merahnya lumayan banyak. Yang pertama ada firosyan adalah hamparan. Kemudian binaan atap. Lalu ada ma'an air. Akhraja dia mengeluarkan. As-samarati buah-buahan. Nanti ibu kalau ke pasar menjumpai buah-buahan, ngomongnya sudah nggak buah lagi tapi sama roti gitu ya Bu ya. Ya, jadi digunakan apa yang sudah didapatkan. Oh air ini udah maksud gak bayu lagi. Pakainya apa? Ya. Aku mau beli ma'an dulu. Nah, terus nanti kan tanya yang nggak tahu apa itu ma'an, gitu ya. Air. Gitu. Jadi ibu juga mengajarkan kepada seseorang yang lainnya. Digunakan apa yang sudah didapatkan. La'alla juga kita dapat la'alla. Agar. La'alla. Kemudian ada angdadan sekutu. Lalu antum kalian. Nah, kemarin ayat 21 mengaji tentang apa Bu? Perintah Allah untuk menyembah kepada Allah ya. Ayat 21 itu ya ayuhan nas. Jadi ayatnya digunakan untuk semua manusia. Wahai semua manusia, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian, yang mana Tuhan kalian ini telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, juga telah menciptakan kalian. Allah memerintahkan kita untuk menyembah kepada Allah apa Bu? La'allakum tattaqun, supaya kalian lebih bertakwa. Definisi takwa kembali lagi ke Al-Baqarah ayat 3 sampai ayat 5. Apa Bu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, yuqimuna shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Yang terakhir, wabil Alhamdulillah, itu adalah definisi takwa. Maka kenapa kita diperintahkan Allah selalu menyembah kepada Allah, supaya nanti kalau sudah takwa arahnya ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul, supaya menjadi orang-orang yang selalu mendapat petunjuk Allah dari ketakwaan yang sudah kita dapatkan, kemudian mengarah terakhirnya kepada orang-orang yang beruntung. Jelas ya Bu ya, insyaallah bisa dipahami untuk 22 kemarin adalah selain Allah telah menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita, Allah juga telah menjadikan al-ardh ini sebagai apa Bu? Allah jadikan bumi bagi manusia ini sebagai firasya, sebagai hamparan. Firas itu kalau dalam bahasa Arab artinya adalah tempat untuk istirahat, tempat tidur. Firas itu saja artinya kasur bisa, atau tempat tidur, atau tempat untuk istirahat. Maka Allah jadikan bumi ini sebagai tempat pernyamanan. Hutan, kemudian lautan, apalagi Ustazah, daratan, kemudian pegunungan. Siapa yang suka di gunung? Ibu suka ke gunung atau suka ke pantai? Dua-duanya. Maka Allah jadikan semua apa yang ada dalam bumi ini firasyan, hamparan bagi kalian wahai manusia. Langitnya sebagai apa? Binaan,
Kemudian karena langitnya itu atap, fa'akhraja minas samai, fa'anzala minas samai, Allah menurunkan dari langit pertama itu adalah ma'an, air hujan. Dari air hujan yang Allah telah turunkan, fa'akhraja, Allah mengeluarkan dari air hujan tersebut apa Ibu? As-samarati, buah-buahan. Ustazah dari Ibu mau cari bentuk apapun ada. Mau yang berduri atau yang mulus tidak ada durinya, ada. Ada biji sama tidak ada bijinya, ada. Jadi apa Ibu buah yang nggak ada? Nggak ada, semuanya ada. Fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, rezeki bagi kalian. Maka balasan kita kepada Allah yang telah menciptakan kita semuanya ini untuk manusia semuanya, bumi untuk manusia, binaannya juga atap sebagai langit sebagai atapnya. Kemudian Allah turunkan yang ada, Allah turunkan dari langit itu adalah buah-buahan, dari air hujan itu Allah keluarkan buah-buahan. Maka balasan kita apa sebagai hambanya? La taj'alu lillahi andatan. Janganlah kalian sekali-kali menjadikan untuk Allah ini sekutu. Antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Itu maksud dari ayat 22. Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kok sudah menunduk? Kok sudah menunduk? Ibu, ayo tafadhali. Monggo. Ada yang baru hari ini? Yang baru ikut? Kemiringan? Apa sudah? Oh, ikut. Ya. Oh, insya Allah sudah pernah ikut semuanya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tafadhali. Khalas, insya Allah bisa dipahami. Ya. Kita lanjut ayat selanjutnya, ayat 23. Ayo Bu, dibaca dulu ayat ini bersama-sama. Wahid, Isnani, Salasa. Apa tadi? Wa in kuntum fi raibin nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Alhamdulillah. Berapa pertanyaan Ibu dan Ustazah dapatkan di ayat ini? 4. Buat ini dapat 4. 5. Ada yang dapat 6? Oh beda. Ustazah berarti berapa? 4. Bu Ani? Bu Eni? 4. Oh yang lama berarti. Yang baru ada berapa? Yang lama ini. Ya, yang lama. Yang baru ada berapa Bu Eni? Bu Ani? 6. Baik, apa-apa? Ya, yang baru ada berapa Ibu? 6. Ya, baik, tidak apa-apa. Oke, yang wahid yang pertama in. Jika. In itu jika. Berarti in itu bu. Jika. Nanti Ibu kalau bertemu dengan buin, buji. Jika. In aja. Kalau in itu jika. Buin berarti bu. Jika. In, dari kalau in apa? Ini ada urusannya. Ya, in aja. Kalau jika itu in aja. Kalau in ya belum in, nggak ada. In adalah jika. Kita sudah belajar untuk. Kalau min dari. Ya, kalau min dari. Oh belum, belum. Ada an alif sama nun Ustazah Ibu belum? Oh belum. Berarti maksudnya yang sudah kalau atau ya sama au sama. Baik. In adalah jika. Coba masih ingat sama sumun? Sumun. Tulis. Ustazah dengarnya apa? Sumun.
tuli. Bukmun bisu. Umyun buta. Buta. Umyun buta. Sumun tuli. Bukmun bisu. Ini tiga ini masih sering menjadi favoritnya ibu-ibu. Sumun, bukmun, umyun. Lihat ya, kata merah setelahnya. Setelah ini ada apa ibu? Ya, itu faktu. Kalau seumpamanya fa-nya nggak ada, uktu. Ya, berhubung ada fa-nya, apa kita jadikan satu saja. Faktu, maka datangkanlah oleh kalian. Maka datangkanlah oleh kalian. Maka datangkanlah oleh kalian. Apa bahasa Jawanya, Ustazah? Pekakno ya. Maka pekakno ya. Maka itu apa bu bahasa Jawanya? Makanya ya boleh. Faktu maka datangkanlah oleh kalian. Kemarin kita belajar tuh yang ada bahasa Jawanya itu apa? Kullama ya. Kullama benar ben ya. Saya ngajarin saya ulama benar. Terus sama mek itu apa mek ya kadu hampir saja tomeh. In adalah jika kemudian faktu maka datangkanlah oleh kalian. Yang ketiga, nah itu wad'u. Seumpamanya wawunya dihapus atau tidak digunakan, bacanya apa bu? Ud'u ya, dan ajaklah oleh kalian. Wad'u dan ajaklah oleh kalian. Nanti kalau putra putri libur, ini ikut libur atau tetap ngaji Ustazah ibu biasanya? Alhamdulillah, tetap berarti ngaji dulu. Kantornya tak tutup. Oh, kantornya nggak tutup. Biasanya soalnya kalau anaknya putra-putri libur ikut libur juga. Enggak ya, tadi tetap ngaji. Alhamdulillah. Wad'u dan ajaklah oleh kalian. Tadi ada faktu, maka datangkanlah oleh kalian. Wad'u dan ajaklah oleh kalian. Oke, lanjut. Kemudian setelah wad'u ada syuhada, penolong. Syuhada artinya penolong. Anggadan apa ibu kemarin? Anggadan sekutu. Kalau syuhada penolong. Nah, syuhada itu bisa orang-orang syahid menyaksikan ya, bisa. Jadi bisa ditafsirkan orang-orang yang syahid, bisa penolong. Ini diterjemahkan penolong karena tidak hanya sekedar melihat, menyaksikan, tapi yang membantu mereka. Maka syuhada diterjemahkan penolong. Nah, kalau yang di buku lama tadi 4 itu apa aja? Sudah. Syuhada sama shodiqin. Ada tambahan faktu tadi ya. Faktu maka datangkanlah oleh kalian. Wad'u dan ajaklah oleh kalian. Syuhada penolong. Kemudian yang kelima, duni selain ya. Duni selain kamu berarti gimana bu? Selain kamu, duni ka kan bu ya, berarti selain kamu berarti dunika. Selainnya dunihi, selain mereka dunihim ya. Aslinya memang dunihum, tapi untuk penyempurnaan bacaan kalau hum itu jadi him ya. Sebelumnya kan kasroh dunihim. Selain kita Dunina. Ibu tadi sarapan apa? Puasa. Nah, alhamdulillah dunina. Selain
selain kami dunina. Selain, duni itu selain. Baik, yang terakhir adalah shodikina, orang-orang yang benar. Shodik itu benar, jujur atau dapat dipercaya. Tapi shodikin di sini diterjemahkan orang-orang yang benar. Kita sudah belajar banyak namanya orang-orang, Bu. Yang pertama itu al-maghdubi, apa al-maghdubi? Orang-orang yang dimurkai. Lalu ada abdolin, apa abdolin? Orang-orang yang sesat. Kemudian kita sudah belajar mufsiduna, orang-orang yang berbuat kerusakan. Lawan katanya mufsiduna, muslihuna, orang-orang yang berbuat perbaikan. Muttaqin, apa muttaqin? Orang-orang yang bertakwa. Lalu kita sudah belajar muflihuna. Muflihun, orang-orang yang beruntung. Ya, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Muflihun orang-orang yang beruntung. Apalagi kita sudah belajar orang-orang yang as-sufaha. Orang-orang yang bodoh. Kalau ini ya, orang-orang yang bodoh. Mohon untuk tidak disalahgunakan. Lagi sebel, sayatin gitu ya. Apa sayatini? Setan. Mudah lama banget sayatini, setan-setan. Baik. Kemudian shodikin. Ketemu shodikin adalah orang-orang yang benar. Ada 6 kotak merah. Yang pertama adalah faktu, maka datangkanlah oleh yang pertama ini ya. Jika faktu, maka datangkanlah oleh kalian. Kemudian wada'u, dan ajaklah oleh kalian syuhada'a, penolong-penolong duni selain yang terakhir shodiqina, orang-orang yang benar. Saya coba bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya itu bahasa Arabnya. Saya acak ya. Selain duni, orang-orang yang benar. Shodiqina, penolong-penolong syuhada'a. Jika apa yang belum? Dan datangkanlah, maka datangkanlah oleh kalian waktu, dan ajaklah oleh kalian wada'u, jalan lurus, mustaqim, hanya kepadamu. Iya, bagus sekali. Tulis. Enggak tahu ya. Saya agak bingung yang buku yang udah tulis sumur, buta. Kenapa gue ini? Bisube, bumbun. Kemudian ainun mungkin buta ya. Kemudian namanya apa? Sumur tuli. Ya, ayo kita pakai terjem 23. Wa dan jika kuntum, kalian adalah di dalam roibin, keraguan mimma, dari apa yang berasal dari kata min sama ma, mimma dari apa yang nazzalna, kami telah turunkan atau telah kami turunkan, boleh. Nazzalna di belakang sebagai pelakunya, Bu. Kami telah turunkan ala, atas, abdi, hamba, kami, abdina, hamba kami. Abdi itu hamba, Bu. Kami dalam abdi. Abdi itu hamba ya. Maka kalau semuanya ada ada sedekah atau apa dari hamba Allah, berarti bahasa Arabnya gimana? Ibadah Allah. Min abdillah.
ibadah itu jamak, hamba banyak. Kalau abdi satu saja. Ya, itu bedanya ibad sama abdi. Kalau abdi satu, kalau ibad itu banyak jamak. Ya. Dari hamba Allah berarti min abdillah. Bahasa Arabnya itu. Abdina hamba kami, faktu maka datangkanlah oleh kalian bisuratin dengan satu surah. Ya, surah ya, bukan surat. Surah itu ya surah Al-Quran itu. Surah ya, surah. Kalau surat nanti dengan satu surah. Bisuratin dengan satu surah, mim mislihi dari semisalnya. Masaluhun karena sali, misli itu adalah semisal hi-nya. Berarti mim mislihi dari semisalnya. Wad'u dan ajaklah oleh kalian syuhada'a penolong kalian min dari duni selain Allahi Allah in jika kuntum kalian adalah shodiqina orang-orang yang benar. Kita ulangi sekali lagi ayat 23. Wa dan in jika kuntum kalian adalah di dalam roibin keraguan mimma dari apa yang nazzalna telah kami turunkan ala atas abdina hamba kami faktu maka datangkanlah oleh kalian bisuratin dengan satu surah mimmis dari mislihi semisalnya. Wad'u dan ajaklah oleh kalian syuhada'a penolong kalian min dari duni selain Allahi Allah in jika kuntum kalian adalah shodiqina orang-orang yang mana yang masih ketinggalan kartu butuh 23 ibu alat ya. Maka ayat 23 ini adalah tantangan Allah kepada orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Tantangan Allah kepada orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Wa in kuntum dan jika kalian adalah kalian siapa? Kalian yang ingkar terhadap Al-Quran. Jadi ibu, Allah itu memberikan mukjizat kepada Rasulnya disesuaikan dengan kondisi umat waktu itu. Contoh, Nabi Musa mukjizatnya apa ibu? Tongkat bisa menjadi ular, bisa membelah lautan dari tongkatnya. Karena umat atau kaumnya waktu itu banyak yang ahli sihir. Maka Allah turunkan yang bisa yang bisa melawan atau yang bisa mematahkan kesombongan mereka. Kamu ini belum apa-apa, tak kasih Musa mukjizatnya bisa mengalahkan semua sihir yang bisa kalian bangga-banggakan tadi. Nabi Isa obat-obatan bisa mengobati orang yang sakit, apa belum sakit lepra, kusta, menyembuhkan orang sakit buta, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Kenapa? Karena kaum waktu pada zaman Nabi Isa itu ahli medis. Ketika zaman Nabi Muhammad, umatnya atau kaum Arab pada waktu itu ahli apa? Ahli syair, sastra, bahasa. Maka Allah turunkan sebaik-baik mukjizat untuk mematahkan kesombongan mereka dengan Al-Quran. Maka kenapa mereka itu bersyair itu yang ikut
lagi viral dulu sempat viral tuh apa? Top apa itu? Pernah dengar gitu? Nah, itu. Karena mereka tuh dikit-dikit ngeliat apa? Wah, dibikin syair, dibikin apa gitu. Jadi bentuk tinggi-tinggian derajat mereka waktu dulu tuh bukan kekayaan ibu ustazah, bukan mobil, bukan rumah, tapi syairmu sudah sampai mana. Jadi gengsinya mereka itu dilihat atau dilihat dari pandai nggak dia membuat syair. Ngarang lagu ya kok. Nah, sekarang kayak puisi apa ya, gitu, puisi, kemudian apa lagi? Ya, bahasa yang kayak gitu. Nah, kenapa berarti kalau ibu bisa perhatikan di juz 1 atau coba lebih ke juz 30 ya, belakangnya pun wallahu ahad, Allahus somad, dan Qul a'udzu birabbin nasin, malikin nasin, ilahin nasin, sin. Ya, sa'id nun, wal qalami wa ma yasturun, nun. Jadi ternyata Al-Quran ini mematahkan kesombongan waktu itu. Maka kenapa ada Yasin, ada ayat-ayat muqatta'ah yang masuk dalam ayat-ayat mutasyabihat. Seperti apa lagi selain Yasin? Alif, Lam, Mim, apalagi? Nah, itu yang kita tahu. Untuk apa? Menarik perhatian. Ibarat kita, siapa yang sering jargon-jargon gitu? Syahrini lah, pokoknya ya. Apa jargonnya Syahrini bu? Maju mundur. Itu aja kita sudah apa sih itu kok lucu gitu ya. Apalagi sesuatu gitu kan. Nah maka Yasin, Toha dan yang lain itu untuk menarik perhatian mereka itu, karena mereka pandai syair, pandai bahasa, ahli sastra. Nah maka Allah berfirman di ayat ini, mereka bilang gini, Allah itu paling buatan Muhammad, bukan dari Allah. Karena mereka mengembalikan seperti apa yang mereka lakukan dulu. Taurat itu sama Injil kan dibuat-buat oleh tangan mereka. Maka ketika datangnya Al-Quran, mereka juga balik ke awal dhewe. Kalau itu paling juga sama, buatan Muhammad aja. Maka turunlah ayat ini, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Kalau kalian ragu-ragu di dalam apa yang kami turunkan atas hamba kami, berarti yang kami turunkan itu apa? Al-Quran. Diturunkan apa siapa? Hamba kami, berarti Nabi Muhammad. Itu tafsirnya. Ala abdina ini adalah Muhammad. Minta nazalna, dari apa yang kami turunkan ini adalah Al-Quran. Maka wahai kalian, jika kalian mengingkari atau ragu-ragu di dalam Al-Quran yang kami turunkan kepada Muhammad, Allah tantang, buatlah satu surat atau surah yang semisalnya. Berarti ini kembali mana? Al-Quran. Gak usah kamu ajak semua penolong-penolongmu, berhala-berhalamu, pemimpin-pemimpin agama yang kamu bangga-banggakan, kemudian siapapun, ajak semua untuk membuat satu surah yang semisal Al-Quran. In kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang merasa, dalam tanda kurung, merasa benar. Sungguh ini sangat mudah sekali bagi kalian kalau memang ini buatan Muhammad. Muhammad seorang yang umi, apa? Tidak bisa baca, tidak bisa tulis, baca tulisnya nggak ada. Sedangkan kalian ahli sastra, ahli bahasa, ahli pujaga, puisi, yang segala macam. Mudah sekali kalau bagi kalian untuk membuat satu surah seumpama ini memang buatan Muhammad. Insya Allah bisa dipahami ayat 23. Jadi ini tantangan tantangan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Mereka bilang Al-Quran ini adalah buatannya Muhammad. Maka Allah menantang mereka untuk buat satu surah semisal Al-Quran jika kalian merasa benar. Ibu, salah, ampun ya. Nah, mana yang mau ditanyakan? Nggak sedih buat kita. Ini loh, yang ini ajalah oleh kalian, sama ajalah kalian kan? Oh, sama aja. Ajaklah kalian atau ajaklah oleh, sama
sama aja Bu, cuma ada olehnya. Ya, yang ahli bahasa Indonesia yang benar ajaklah kalian atau ajaklah oleh kalian? Ajaklah oleh kalian, karena kalau ajaklah kalian nanti bingung objeknya. Ajaklah oleh kalian siapa? Suhada aku, penolong kalian. Tapi kalau Bu Afifah budaknya nggak pakai oleh, boleh coret aja olehnya. Ya. Kalau yang gini, kalian ajaklah, kalau ajaklah oleh kalian itu gimana? Kalian ajaklah oleh kalian. Sepertinya ya, kalau menurut bahasa EYD, ajaklah oleh kalian. Kalau kalian ajaklah itu bahasa percakapan kita. Ya, ajaklah kamu ajaklah oleh kamu, ajaklah oleh kalian. Tapi kalau Ibu terjinkan semudahnya Bu Afifah memahami aja ya. Kelas itu aja pertanyaannya. Ayo, yang lain yang mau ditanyakan Ibu pemerintah aman? Ayo, kelas ya. Baik, kita lanjutkan halaman selanjutnya, halaman 6. Silakan Ibu balik halaman 6. Kita lanjutkan ayat 24. Ibu dibaca dulu ayat ini bersama-sama. Wahid isnani salasa. Mukaddali. Fa'illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Alhamdulillah. Kamu berapa kotak merah Ibu temukan? 5. Beda lagi. Yang buku baru berapa Ibu? 5. Yang buku lama 4. Alati yang Tambahannya alati. Baik, tidak apa-apa. Ayo kita. Yang pertama adalah itu pakai tak. Kalau tak itu yang pelakunya buta. Wawun kalian membuat. Fa'ala. Kalian mengerjakan atau kalian membuat. Tak di depan, waw di belakang, aslinya ada nunnya. Nunnya hilang karena ada huruf lam. Ya, itu ya aslinya taf'aluna. Nunnya hilang karena ada huruf lam. Diganti dengan alif. Taf'alu, kalian membuat. Taf'alu, kalian membuat. Kelas ya. Baik, kotak merah kedua ada apa? Allati sama seperti alladhi. Yang. Bedanya kalau allati untuk kata benda muannas, alladhi untuk kata benda muzakkar. Nah, ini allati menyambung ke anas. Nah, allati yang Ibu artinya yang. Bukan yang sayang ya. Nanti mau manggil yang disayang alati. Alati ini kata sambung Ibu, kata sambung ya, mu'annas. Alati untuk mu'annas, alladzi untuk muzakkar. Kalau mu'annas sama muzakkar tahu? Ya, laki-laki sama perempuan. Tapi juga nggak bisa dibilang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kalau mu'annas itu ditandai dengan adanya tak marbutoh itu di belakang. Ya, atau yang memang berjenis kelamin perempuan atau yang berpasangan itu nanti maksudnya mu'annas. Nggak usah diambil terlalu dalam ya, untuk pengetahuan saja. Nanti iya. Dahinya kalau sudah mulai berkerut. Ya Ibu. Oke, alati apa alati? Iya. Lanjut, setelah alati ada apa? Waqudu. Nah, wawunya ini bukan dari Bu. Wawunya memang asli katanya. Satu kata itu waqudu. Jadi bukan wadan, tapi waqudu satu kata artinya bahan bakar. Oh iya, bensin. Bagus sekali. Jadi ingat, mau beli bensin, mau beli waqudu ya. Waqudu adalah
adalah bahan bakar. Wawunya bukan waw dari ibu, wawunya memang asli katanya itu. Wakudu adalah bahan bakar. Tadi 6 sebelumnya ada in apa in? Jika, kemudian ada fa'tu, maka datangkanlah oleh kalian. Kalau ada syuhada'a, penolong-penolong, wada'u, dan ajaklah oleh kalian duni selain shodikina, orang-orang yang sekarang dapat 5. Tadi yang pertama taf'alu, kalian membuat, lalu ada allati yang kemudian wakudu bahan bakar. Kotak merah selanjutnya setelah wakudu ada al-hijaratu, bebatuan. Ibu ingat hajar itu ya, hajar. Kalau hajar itu satu, kalau hijarah banyak, jamak, maka hijarah diterjemahkan bebatuan. Hak. Kalau hajar pakai hak besar itu Siti Hajar, nama orang ustazah. Jadi hajar aswad itu pakai hak, tipis, hajar, hajarun aswadi. Kalau hajar pakai hak besar itu Siti Hajar, nama orang perempuan. Hajar ya, hajar aswad. Hajar itu satu batu, maka hajar aswad itu satu batunya. Kalau al-hijarah itu berbatuan, maka tafsirnya nggak satu batu, batunya banyak sekali. Itu al-hijarah. Al-hijarah itu adalah bebatuan. Kalau sama roti, buah-buahan, ma'an air. Nanti kita akan belajar insya Allah bahan-bahan dapur. Bawang putih, bawang merah, ada bu, bentimun, ada sayur-mayur, nanti ada di tengah-tengah. Calanya bawang dua. Jadi masa. Oh ini bawang putih apa ya, bawang merah apa ya gitu. Ayo ya, salah. Kemudian setelah al-hijarah itu yang terakhir, dan disediakan. Disediakan. Mu'idat disediakan. Apa bahasa Jawanya bu? Disediakan. Kayaknya ibu lebih mudah mentarjemkan pakai bahasa Jawa. Dia lebih ingatnya lebih lama dibanding ya. Monggo ibu ambil cara termudah untuk ibu belajar ya. Boleh silakan. Mu'idat dicepakno atau disediakan. Ya kadu meh. Hampir saja. Kullama setiap kali. Hamzah 5. Yang pertama tadi taf'alu, kalian membuat. Allati yang wakudu bahan bakar. Al-hijaratu bebatuan. Uiddat disediakan atau diciptakan. Sekarang saya pakai bahasa Indonesianya, ibu coba bahasa Arabnya. Acak ya. Batu atau bebatuan. Al-hijaratu, orang-orang yang benar. Shodikina, jika dicepakno. Oedat disediakan. Apalagi tadi bu, kalian membuat. Kalian pakai apa namanya? Taf'alu, pakai taf'alu, kalian membuat bensin atau bahan bakar. Wakudu yang allatiham. Apalagi yang belum? Duni selain anggadan sekutu. Faktu maka datangkanlah oleh kalian dan ajalah oleh kalian penolong hujan deras
Allahumma sayyiban nafi'ah. Kalau jadikanlah hujan deras ini hujan yang bermanfaat. Itu masih hujan derasnya, belum petirnya. Ra'dun kilatnya. Harkun suara petirnya. Kalau benar astawa iki suara petir. Apalagi Bu, kegelapan. Dulu kegelapan. Lah, itu yang langit-langit. As-samai nah, baik. Ayat kita ayat 24. Fa'in. Maka jika lam tidak taf'alu kalian membuat walan dan tidak akan itu bahasa Jawa ya Bu? Nggak ngarang. Walan dan tidak akan nggak ngarang taf'alu, diulang lagi yang depan, kalian membuat. Fataku boleh minum dulu kalau nggak puasa saja. Fataku, maka takutlah oleh kalian. Takutlah kalian aja, nggak usah oleh, nanti bingung. Maka takutlah kalian. Nah, aslinya artinya juga boleh, maka bertakwalah kalian boleh. Tapi ini lebih dijanjikan, maka takutlah kalian. Bentuk takwa itu kan takut sama Allah. Jadi maka takutlah kalian. Apa yang dilakukan? An-naro, api neraka. Oh, saya neraka. Gimana? An-naro ke api gitu. Api neraka. Apinya dalam kurung api neraka. Kalau apinya nggak neraka Sama, naro juga. Jadi api itu bahasa Arabnya naro. Neraka bahasa Arabnya juga naro. Kenapa neraka itu naron sama seperti api? Karena memang di dalamnya penuh dengan api. Jadi neraka itu ya api. Maka an-naro adalah api neraka. Allati yang wakudu bahan bakar ha-nya. Ha itu nya. Nya itu ada ha sama ada di. Berarti kalau ha sama. Alati yang wakuduha bahan bakarnya an-nasu manusia wal hijaratu dan dan disediakan lil kafirina, orang-orang yang kafir atau yang ingkar. Sekali lagi 24. Fa'in, maka jika lam tidak taf'alu kalian membuat, walan dan tidak akan taf'alu kalian membuat, fattaku, maka takutlah kalian an-naro, api allati yang wakuduha, bahan bakarnya an-nasu manusia wal hijaratu dan bebatuan oiddat lil kafirina bagi orang kafir atau yang enggak. Monggo Ibu yang mudah yang mana? Ya boleh. Maka ayat 24 merupakan lanjutan dari ayat 23. Allah menantang bagi orang-orang yang bilang Al-Quran ini buatan Muhammad. Kalau kamu bilang ini buatan Muhammad, maka datangkanlah satu surat atau buat satu surat semisalnya. Ajaknya semua penolong-penolongmu, baik dari berhalamu, baik dari pemuka-pemuka agama yang kamu agung-agungkan, siapapun penolong-penolongmu, ajak untuk buat yang semisalnya. Kalau memang kalian bilang ini adalah buatan Muhammad. Yang ada apa? Fa'ilam taf'alu, maka
tidak, atau maka jika tidak kalian membuat dan tidak akan pernah kalian bisa membuatnya. Sudah, nggak usah banyak aneh-aneh. Memang kalian nggak akan pernah bisa membuat dan nggak akan bisa pernah membuat. Maka fattakunna, Allah akan di sini ada ayat ancaman. Maka takutlah kalian kepada api neraka. Digambarkan di sini api nerakanya bahan bakarnya dari apa pun? An-nasu wal hijab. Sudah bukan kayu, tapi manusia bahan bakarnya sama bebatuan. Jadi udah gak batu sama kayu, udah gak manusia sama batu bahan bakarnya api neraka itu. Dicepaknya atau disediakan untuk siapa, Bu? Lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir atau ingkar. Nah, ternyata dalam Al-Quran itu ada ayat ancaman, ada ayat peringatan juga. Ancamannya apa? Jangan sekali-kali ingkar, karena Allah sudah gambarkan bagaimana situasi di neraka itu. Bahan bakarnya dari an-nasu wal hijab. Tenang saja, nggak usah takut, itu disediakan untuk siapa? Lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir atau yang ingkar. Nah, yang ditekan untuk rajin 20. Sudah mulai disebut-sebut. Bu Yani, Bu Eni, ada yang berpikir itu. Jadi maka kenapa kita Allah perintahkan untuk yu'minu nabil ghaib, beriman kepada yang ghaib? Karena ternyata beriman kepada sesuatu yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita sentuh, nggak bisa kita dengar itu susah. Seumpamanya kita nggak punya iman sama Allah, nggak kuat kayaknya kita sampai sekarang, Bu. Coba Ibu perhatikan di negara-negara yang ateis atau yang nggak percaya adanya Tuhan, di mana Jepang, Korea, India, banyak bunuh diri karena merasa kemampuannya cuma kemampuan manusia. Gak kuat kayaknya, selesai di akhir hidupnya. Karena kita punya iman dengan Allah, maka kita kuat sampai sekarang, insya Allah. Kuat, ya Allah, aku punya Allah yang maha segala-galanya. Seumpamanya kita ini gak punya iman, percaya sama Allah, apa enggak kita tuh panik terus, cemas terus, anakku ini gimana, suamiku ini gimana, terus bingung. Kayak karena ya Allah, engkau yang mempunyai titipan ini, kau titipkan ke hamba titipkan kepadamu yang maha mempunyai dia sebaik-baik penjaga dan pengawas, pelindung istilahnya. Karena punya yu'minuna bil ghaib itu tadi. Bu, iya, karena kita punya Allah yang maha segalanya. Ya Allah, hamba lemah, maka kuatkan. Beri sabar yang banyak, ya Allah, beri stok sabar yang banyak. Ibu tahu doanya kalau sudah menginjak usia 40 itu? Ada. Nah, itu ada di surat Al-Ahqaf. Ibu bawa Al-Quran, boleh silakan dibuka. Ya, doa ketika sudah menginjak usia 40. Boleh dibaca doa itu, bagus sekali. Rabbana auzinna an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tarda. Al-Ahqaf 15. Ibu bawa HP atau bawa Al-Quran boleh? Al-Ahqaf ayat 15. Itu dibaca boleh, Ibu. Itu bagus doanya. Al-Ahqaf itu surat keberapa? Sudah dibantu? Al-Ahqaf yang 46, Bu, ayat 15. Doa ini dibaca ketika manusia sudah menginjak 40 tahun. Kenapa kok di situ Allah tuliskan 40 tahun? Karena ketika manusia sudah di puncak, maksudnya sudah di usia 40 tahun itu sudah dianggap matang, bijaksana. Maka kan ada istilah apa, Bu? Life begins in
Oh, tidak ngerti. Karena 340 ke bawah itu masih lagi. Maka kita seharusnya orang sudah 40 itu berarti sudah matang, sudah berbuat bijaksana. Itu sudah. Al-Anfal ayat 15 di HP sudah ketemu. Nah, apa bunyinya? Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Jadi wasiat itu berarti apa? Wasiat diwasiatkan itu berarti harus kalau ini wasiatku dari ini berarti harus dikerjakan, harus diamalkan. Allah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, baik yang non muslim ataupun muslim, baik yang baik ataupun tidak. Namanya orang tua tetap harus kita buat baik. Yang kandung maupun yang sanggup. Ya, orang tua pokoknya. Yang merawat, ya, yang merawat atau yang kemudian hamalathu ummuhu. Nah, hamalathu ummuhu kurhan, kahan ya Ustazah. Hamalathu ummuhu apa? Kurhan wa wada'atu kurhan. Kenapa Allah perintahkan atau wasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Karena ibunya telah mengandungnya secara hal itu susah payah, dan juga menyusuinya juga atau melahirkannya secara susah payah. Lalu ayat seterusnya wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Masa hamil, masa mengandung, dan masa menyusuinya ada penyapihannya ada berapa? 30 bulan. 30 bulan itu berarti 2 tahun 6 bulan. Coba menyusui itu 2 tahun berarti 24, 6 bulannya itu melahirkan. Jadi sudah dihitung Allah 6 bulan itu sudah bisa melahirkan. Jadi nggak 9 ditambah 24 tapi 24 ditambah 6. Karena dia lahir secara maka dihitungnya 30 syahron. Itu kan tadi berapa? Mengandung dan menyapih selama berapa? 30 bulan. Katakan sekarang ada di suara Baqarah nanti masa untuk penyapihan atau menyusui itu 2 tahun haulain, berarti 24 bulan. Berarti mengandungnya dihitung berapa? 6 bulan, tidak 9. Karena wanita mengandung itu sudah bisa melahirkan ketika usia kandungan ada 6 bulan. Ada yang lahirnya kan prematur. Maka dihitungnya 30 itu 24 menyusui ditambah 6 mengandung. Malah Ustazah Zakia, jadi bukan 24 tambah 9 tapi 24 tambah 6 sudah masuk hitungan masa mengandung dan masa menyusui yang sempurna itu 30 bulan. Terus waidah terus lainnya hatta tidak berlaku sudahu arba'ina sanatiyah. Nah, maka jika manusia atau seseorang itu sudah sampai usianya 40 tahun, di situ Allah tuliskannya bukan 35, 40 tahun, karena Allah tahu di usia manusia 40 ini sudah benar-benar matang. Rasulullah dapat wahyu pertama. Ya. Jadi karena pas 25 itu kan masih belum 30, belum 40 tahun. Maka ketika manusia sudah masuk usianya berapa? 40 tahun, hendaklah dia selalu berkata kepada Allah atau berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, limpahkanlah atau karuniakanlah kepadaku rasa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Nah, berpikir positif. Maka ketika udah 40 minta doa itu sama Allah terus supaya selalu dikasih karunia rasa syukur yang nggak pernah berhenti. Kalau belum 40 kan juga nggak apa-apa. Gak apa-apa
Ya, makanya alhamdulillah jadi nanti bisa ibu gunakan atau pakai ya. Kemudian terus anuskromi mata alati akan kalaya wa ala walidaya wa an a'mala sholihan, dan untuk aku selalu beramal soleh, terus berbuat baik ya Allah yang Engkau ridho. An a'mala sholihan tarbahu, Engkau meridhoinya. Terus wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki semua anak cucuku ya Allah, jadikanlah anak cucu semua keturunan soleh salehah. Nah, doanya bagus sekali, lengkap, rasa syukur, kemudian selalu beramal soleh, lalu dikasih keturunan anak cucu yang soleh salehah. Yang terakhir, waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertaubat dengan semua yang telah aku perbuat dulu, dan aku ingin termasuk golongan orang-orang yang muslim atau berserah diri. Silakan itu ibu nanti baca, boleh dilihat, boleh nanti lama-lama kalau dibaca terus insya Allah bisa hafal. Yang dari Robi Auzini itu ya. Setelah sholat, boleh ibu lagi berzikir pagi petang, tambahkan itu, boleh ibu Robi Auzini. Terserah ibu mudahnya berdoa kapan, silakan ibu doa. Sholat tahajud, sholat duha, sholat wajib, ibu doa Robi Auzini an asyura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal. Tapi sadar dulu itu pernah ada ini ya, udah pulang ya udah nggak ingat. Kan itu dulu, sekarang supaya digunakan digunakan Ustazah, terus Ustazah gunakan, terus Ustazah yang ditempel. Ustazah kan pasti punya kayak doa zikir pagi petang atau amalan setiap ya, itu dimasukkan karena ini doa bagus sekali, doa yang Allah anjurkan selalu manusia ini doakan ketika sudah masuk. Tapi kalau belum lebih baik lagi, sudah persiapan untuk seluruh seperti itu. Ya kalau 10 tahun Ya. 30 tahun ya. Insya Allah luar biasa. Al-Ahqaf ayat 15, surat keberapa tadi? 46. Ibu lihat di HP Al-Ahqaf 15 sudah keluar. Yang Robi Auzini dari situ aja. Robi Auzini an-asyura min al-alat ya. Ikra'i wa ikra'i wa ikra'i. Bersambung episode selanjutnya. Sama-sama saling berdoa, saling mendoakan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpah rahmat dan kesehatan untuk kita semuanya, diberikan selalu istiqomah dan kemudian dalam belajar Al-Quran. Insya Allah digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung dan bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an ya Allah. Allahumma fatna bil Qur'an. Allahumma zayyinna bil Qur'an wa barik lana bil Qur'an. Ya Allah, sayangilah kami selalu dengan Al-Quran, hiasi akhlak dan tingkah laku kami dengan Al-Quran. Jagalah dan lindungilah kami dengan keberkahan Al-Quran. Jadikanlah setiap huruf Al-Quran yang kami baca, kami kaji, kami pelajari ya Allah menjadi syafaat bagi kami nanti di hari akhir, dan jadikanlah setiap hurufnya menjadi cahaya, menjadi petunjuk, menjadi manfaat, menjadi obat, menjadi keberkahan untuk kami, untuk orang-orang kami sayangi, untuk anak cucu keturunan kami fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Naftatim bilhamdalillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran kasihan ibu semuanya. Mohon maaf segala hilang dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Fi amanillah. Ila liqa. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya langsung